Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, selamat pada hari Minggu ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan saya akan ambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua, saya akan beri judul, saudara, memahami arti kemerdekaan dari segi hukum. Nah, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya baca, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita di ayat ini ada kata hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab King James atau juga dalam terjemahan Yunani, saya baca di dalam King James, for the law of the Spirit of life in Christ. Jesus had made me free from the law of sin and death. Saudara, karena hukum roh. Di sini dikatakan karena hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka dari hukum dosa dan maut. Jadi kita lihat ada 3 hukum yang disinggung di sini. 1 hukum roh, 2 hukum dosa, dan hukum kematian. Hukum dosa dengan hukum maut itu kita anggap jadi satu, karena upah dosa adalah maut, yang tadi adalah hukum roh, saudara. Jadi kita lihat tentang hukum roh. Nah, kita tidak membicarakan tentang hukum di dunia ini, yang maksudnya hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan-urusannya yang biasa, saudara, tentang pidana, perdata, tapi kita membicarakan tentang hukum yang Alkitab singgung di sini. Nah, mempelajari tentang hukum, ini penting juga, saudara. Kalau kita lihat, banyak orang nggak mau mempelajari hukum. Tapi kalau kita ngerti hukum, itu enak, saudara. Misalnya saudara ngerti hukum di aturan-aturan yang ada di dunia ini, saudara. Saudara akan enak, saudara tidak akan tertipu. Misalnya hukum apa? Hukum yang ada, saudara ngerti, saudara akan mengatakan, oh ini begini, oh ini begini. Saudara tidak takut diintimidasi. Ada orang-orang, saudara, yang suka mengintimidasi kepada orang-orang tidak mengerti hukum. Sehingga orang itu ketakutan. Lalu kemudian orang itu bisa diperas dan sebagainya. Saudara, tetapi kalau kita mengerti hukum, kita bisa membantah, kita bisa menjawab, hukumnya begini, saudara, kita lihat. Jadi mengerti hukum itu ya bagus juga. Nah, saudara, kita lihat, hukum itu dibuat sebetulnya oleh pemerintah supaya hidup masyarakat itu terjamin, hidup masyarakat itu teratur, hidup masyarakat itu tidak ada perkelahian dan sebagainya. Hukum-hukum itu dibuat, saudara. Itu yang ada, yang pemerintah buat. Tetapi selain ada hukum yang dibuat oleh pemerintah, ada juga hukum alam, saudara. Hukum alam kita bisa melihat tentang misalnya air dari atas turun, saudara, ke bawah, lalu kemudian hukum-hukum yang disebut hukum Archimedes, hukum gravitasi, dan sebagainya. Itu hukum alam yang ditemukan juga oleh manusia, oleh para ilmuwan. Juga ada hukum perintah Tuhan, yaitu hukum yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ada hukum Taurat, saudara, itu yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu adalah jenis-jenis hukum. Nah, hukum Taurat misalnya, itu diberikan supaya umat Tuhan itu hidup baik dan teratur. Jadi hukum itu mengatur kehidupan manusia. Hukum itu mengatur bagaimana manusia itu bisa hidup dengan baik, dengan teratur, dengan nyaman. Kalau hukum itu diterapkan, hukum itu dijalankan, maka orang bisa hidup dengan enak. Tuhan memberikan kepada orang Israel hukum Taurat. Itu supaya orang Israel bisa hidup dengan baik. Orang Israel bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Israel bisa hidup dengan perintah Tuhan. Tetapi dalam kehidupan orang Israel tidak bisa melakukan hukum itu. Karena dia merasa hukum itu sangat berat. Sebenarnya bukan hukumnya yang berat, tetapi keinginannya yang akan dosa terlalu besar. Keinginannya dagingnya itu yang besar.
Sehingga membuat dia tidak bisa menjalankan Taurat. Kita memangnya memaklumi, saudara, bahwa orang Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat, sebab dia hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam perbuatan-perbuatan dagingnya. Saudara, ini yang ada. Taurat itu terlalu berat katanya buat mereka. Banyak dari mereka binasa. Sebab, saudara, kalau hukum itu dibuat, itu di dalam hukum itu ada konsekuensinya. Kalau ada orang yang melanggar hukum, maka dia akan kena konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia akan mungkin mengalami kematian, bahkan bisa. Saudara, itu yang ada. Nah, kemudian Yesus datang juga memberikan hukum kepada kita, umat Tuhan. Termasuk kita orang Kristen, saudara. Kita juga memberi hukum. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tetapi perbedaannya, hukum Taurat yang diberikan kepada kita itu sudah digenapi, oleh Tuhan Yesus. Sehingga, saudara, kita bisa melakukan. Nah, perbuatan hukum Taurat itu, atau hukum Taurat yang sudah hukum Taurat yang sudah digenapi ini, itu ada dalam perjanjian baru. Nah, kemudian dalam perjanjian baru Tuhan memberikan peraturan-peraturan, dan peraturan yang diberikan itu peraturan yang di dalamnya ada banyak anugerah Allah. Yang di dalamnya ada kasih karunia Allah. Yang di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Di dalamnya ada pengampunan. Tujuannya supaya kita bisa berhasil. Seandainya kita gagal sekalipun, maka kasih karunia Tuhan akan datang menolong, memimpin kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, itu betapa indahnya orang perjanjian baru. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan. Kalau di perjanjian lama kita menemukan beberapa orang saja yang berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya, Henok berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun. Kita menemukan Nuh yang berjalan dengan Tuhan. Lalu kita menemukan Abraham, Ishak, Yakub, dan beberapa orang, saudara. Kita lihat orang. Tetapi, saudara, di dalam perjanjian baru, semua orang Kristen bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Semua orang Kristen bisa jalan terus dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Sebab apa? Sebab hukum itu sudah digenapi oleh Tuhan. Hukum Taurat itu. Sehingga hukum Taurat bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi hukum Taurat itu kita bisa jalan bersama dengan Yesus. Kalau kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudara. Hukum dosa dan hukum roh. Di alam rohani itu ada hukum yang disebut hukum dosa. Dan juga ada hukum roh. Hukum dosa itu berkaitan dengan maut, dengan kematian. Sehingga hukum dosa membawa kepada kematian. Hukum dosa itu membawa kepada kematian. Kalau orang sudah berbuat dosa, maka dia akan masuk dalam kematian. Hukum roh berkaitan dengan hidup, sehingga membawa kepada kehidupan. Hukum roh itu. Kalau kita hidup dalam buku hukum roh, maka kehidupan kita itu akan ada, saudara. Kita akan memilih kehidupan dan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi dua hal ini bertentangan. Hukum roh itu, hukum dosa itu membawa kepada kematian, hukum roh itu membawa kepada kehidupan. Jadi ini dua hal yang berbeda, yang bertentangan. Kalau kita hidup di dalam hukum dosa, maka kita tidak bisa melakukan hukum roh. Kalau kita hidup dalam hukum roh, maka kita tidak bisa melakukan hukum dosa, saudara. Sebab dua hal yang sangat bertentangan sekali, saudara. Ini yang ada. Nah, manusia lama hidup di dalam hukum dosa. Manusia baru hidup dalam hukum roh. Itu yang ada. Dulu kita manusia lama, sekarang kita manusia baru. Itulah sebabnya kita, saudara, berubah tempat. Hukum dosa itu muncul pertama kali waktu Adam jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, hukum itu tidak ada, tidak kelihatan. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, muncullah hukum dosa. Dan hukum dosa itu bekerja di dalam diri Adam, di dalam diri manusia, di dalam diri keturunannya, dan semua di dalam diri orang yang berdosa, hukum dosa itu bekerja. Dan saudara, hukum dosa itu membawa orang jauh dari Tuhan. Hukum dosa itu membawa orang meninggalkan Tuhan. Dosa berkembang biak
luar biasa. Dosa bertumbuh terus, saudara. Dan dosa menciptakan dosa-dosa yang lain sampai perkara-perkara yang keji yang membawa kepada kematian kekal. Iblis setiap hari menyirami sehingga dosa itu semakin subur. Orang yang hidup di dalam dosa itu berada dalam hukum dosa dan tidak bisa lepas dari hukum ini sampai ada orang yang melepaskan. Saudara, orang-orang yang hidup dalam dosa, dia tidak bisa lepas. Dia menjerit minta tolong, lepaskan. Atau mungkin ada yang berusaha untuk melepaskan dengan bermacam-macam cara. Tetapi tidak bisa, saudara. Harus ada seseorang yang bisa melepaskannya. Dan orang yang bisa melepaskan adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa. Dan orang yang tidak hidup di dalam dosa itu adalah Yesus Kristus. Hanya dia yang bisa, saudara. Sebab dia tidak terikat oleh hukum dosa. Nah, itu yang ada. Nah, hukum roh muncul oleh Yesus Kristus. Kenapa dikatakan oleh Yesus Kristus? Iya, sebab dia tidak di bawah hukum dosa. Hukum roh inilah yang membuat hukum dosa tidak berkuasa lagi. Nah, pada waktu ini, walaupun hukum dosa masih tetap ada, tetapi tidak berkuasa terhadap orang yang hidup dalam hukum roh. Jadi saudara perhatikan di sini, hukum dosa itu tetap ada. Jadi walaupun hukum roh ini ada, saudara, hukum roh itu sudah muncul. Hukum dosa bukan berarti hilang, tidak. Hukum dosa tetap ada, karena ada orang berdosa, saudara. Tetapi hukum roh juga ada. Ini untuk orang yang dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ini ada. Jadi kita lihat, walaupun hukum dosa masih tetap ada, tetapi tidak berkuasa terhadap orang yang hidup dalam hukum roh, nggak berkuasa. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menghancurkan kuasa hukum dosa. Sehingga orang yang percaya kepadanya bisa keluar dari hukum dosa untuk masuk dalam hukum roh. Sehingga orang yang percaya bisa keluar dari hukum dosa. Nah, saudara kita lihat dari gambar ini, jadi ini orang yang hidup di dalam hukum dosa. Dia berbuat dosa, dia di bawah hukum dosa, tetapi pada waktu anugerah Allah datang, dia bisa lepas, saudara. Tuhan yang melepaskan dia, maka dia lepas dari hukum maut, saudara, yang ada. Nah, dia bisa bersuka cita. Nah, ini orang yang terikat oleh dosa. Dia tidak bisa berdaya dengan dosa. Tetapi pada waktu dia datang kepada Yesus, maka dosanya itu dilepaskan. Ini yang ada. Jadi yang seorang ini adalah hidup di bawah hukum dosa, maut, hukum dosa. Yang ini adalah orang hidup di dalam bawah hukum roh. Nah, gambar yang kedua, saudara, ini orang yang hidup di dalam hukum dosa atau hukum maut. Ini dia jalan di sini, ini adalah manusia lama. Nah, dia berpindah. Setelah dia mengenal Tuhan, dia berpindah dari kerajaan setan masuk kepada kerajaan sorga, berpindah dari hukum dosa masuk kepada hukum roh. Dan sekarang dia tinggal di bawah hukum roh. Nah, saudara, nah sebagai orang hukum roh, dia kuat. Nah, orang yang tinggal di dalam hukum roh, saudara, itu adalah manusia baru. Memangnya, saudara, saya tadi mengatakan bahwa hukum dosa masih tetap ada, bahwa dosa masih ada, walaupun kita sudah lahir baru, saudara, tetapi di dunia ini dosa ada. Cuman kita tidak mau berbuat dosa. Maka ada dua pilihan, saudara, kita lihat. Kita tinggal milih mana. Kalau kita milih hidup dalam hukum roh, maka perbuatan dosa kita tidak bisa lakukan. Jadi orang yang hidup dalam hukum roh itu bisa memilih, saudara. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Suatu kali Isaac Newton sedang duduk-duduk, saudara, dia lihat ada buah apel jatuh dari pohon. Lalu dia berpikir, kenapa buah itu jatuh ke bawah, bukannya ke atas? Ia berpikir bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Ia berpikir bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Ini berarti ada gaya tarik bumi. Lalu dia berpikir hal itu. Ada orang, mula-mula orang mentertawakan. Wah, itu kamu itu berpikiran yang bodoh seperti itu. Ya memang saja semua benda jatuh ke bawah. Tapi dia tidak berpikir ada hukum. Sedangkan Isaac Newton berpikir ada satu hukum. Hukum itu disebut gaya tarik. Maka muncullah hukum yang disebut namanya hukum gravitasi. Dengan hukum ini Newton bisa melihat peredaran planet-planet dan sebagainya, saudara. Dia memperlihatkan ada gaya tarik di antara satu dengan yang lain. Nah, itu hukum. Jadi semua jatuh ke bawah. Dalam perkembangan zaman, saudara, terus-menerus, orang memikirkan untuk membuat satu pesawat, orang memikirkan untuk ingin terbang, tetapi tidak mungkin bisa terbang, sebab
mereka pasti akan jatuh. Lalu kemudian mereka mencoba buat seperti layang-layang, lalu mereka memakai seperti sayap burung, mereka terbang, akhirnya jatuh. Semua juga jatuh, saudara. Tidak bisa, karena gaya tarik gravitasi ini. Tetapi suatu kali, para peneliti menemukan satu hukum aerodinamika, yaitu hukum aliran udara, saudara, sehingga mengurangi gravitasi bumi. Nah, dari sini muncul nantinya, saudara, mereka tentang angan-angan untuk terbang itu muncul, saudara. Dengan hukum aerodinamika ini, saudara, mereka mulai merancang tentang pesawat dengan hukum-hukumnya yang ada, dia pelajari bagaimana udara dan sebagainya. Lalu dia bisa membuat pesawat itu terbang dan tidak jatuh. Saudara, bukankah ini satu gambaran yang indah? Orang bisa terbang dan pesawat itu tidak jatuh. Saudaraku, ada dua hukum. Satu hukum gravitasi, yang kedua hukum aerodinamika. Keduanya seperti bertentangan. Saudara, kita lihat hukum yang ini. Nah, apakah dengan adanya hukum aerodinamika, hukum gravitasi hilang? Tidak. Hukum gravitasi tetap ada. Hukum gravitasi tetap ada. Itu bersifat permanen, saudara. Sekarang kita memilih mau di bawah hukum gravitasi atau aerodinamika. Kalau kita ingin naik pesawat, maka kita sudah di bawah hukum yang berbeda. Tapi kalau kita ada, saudara, di dunia ini atau di bawah tanah, kita lihat ada hukum gaya tarik kita. Nah, jadi kita lihat, saudara, dengan gravitasi, dengan aerodinamika. Demikian juga, saudaraku, setelah muncul hukum roh, setelah kita ada dalam hukum rohani, apakah hukum dosa itu hilang? Tidak. Hukum dosa tidak hilang. Hukum dosa itu tetap ada. Tetapi bagi orang yang tinggal di dalam hukum roh, bisa memilih. Apakah mau tinggal dalam hukum dosa atau hukum roh? Saudara bisa memilih, saya bisa memilih. Saya bisa memilih tinggal dalam hukum roh, atau saya memilih tinggal dalam hukum dosa. Walaupun saya Kristen, saya bisa memilih. Saudara, tetapi kalau saudara ngerti hukum dan tahu yang sebenarnya, saudara akan mengatakan, aku mau tinggal dalam hukum roh. Saudara, maka perbuatan dosa kita tidak bisa kerjakan. Nah, dalam surat Roma ini Paulus mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, tidak ada penghukuman. Memangnya kuasa hukum dosa tidak berkuasa atasnya. Lalu di ayat yang kedua dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ini memang ada kata kamu di terjemahan yang lain, di King James dikatakan memerdekakan saya. Roma 8 ayat yang kedua, dalam terjemahan bahasa Yunani, saudara, di dalam terjemahannya, saya tertulis terjemahannya, karena hukum roh Kristus, di dalam Kristus, karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku. Ini ada kata me, saudara. Kalau kita lihat hogar nomos itu adalah hukum, pneumatos ini pneumatos rohani atau roh dari kehidupan, saudara. Kristus Yesus telah memerdekakan me, ini adalah saya, dan tetapi di terjemahan terjemahan yang lain seperti Novum sudah ditulis dengan se kamu. Nah, katakan karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku atau membebaskan kamu dari hukum dosa dan maut. Jadi saudara, hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan saudara. Telah membebaskan saya. Saya dibebaskan dari hukum dosa. Saya dibebaskan dari hukum maut oleh hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, saya dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Saya tidak terbelenggu lagi oleh hukum dosa dan hukum maut. Saya merdeka. Dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara, Paulus mengatakan, apa yang aku perbuat aku nggak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Yang aku benci malah diperbuat, saudara. Itu yang ada. Paulus tidak mengerti mengapa yang diinginkan tidak bisa dilakukan. Ia ingin mengerjakan yang baik, yang jahat datang. Ia sudah berusaha, tetapi tidak bisa. Sehingga percaya dirinya hilang. Ia gagal, saudara. Roma 7, 21-26.
Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan aku manusia celaka. Saudara, ada banyak orang mengatakan bahwa pasal 7 ini ditulis oleh Paulus sebelum mengenal Yesus. Tetapi saya mengatakan tidak demikian. Bahwa pasal 7 ini, saudara, ditulis pada waktu Paulus sudah mengenal Yesus. Dengan alasan, saudara, waktu Paulus belum mengenal Tuhan itu, apa yang dibuatnya itu sudah disingkirkan semua, saudara. Tetapi ini adalah pengalaman Paulus di dalam ikut Yesus. Dia pernah sempat mengalami bahwa dia pernah hidup walaupun dia sudah kenal Tuhan, tetapi hidup di dalam hukum, bukan hukum roh. Setelah dia ngerti, saudara, dia semakin tahu, dia melompat kepada hidup oleh roh, sehingga dia bisa terus maju dengan luar biasa di dalam ikut Tuhan. Dulu Paulus ingin berusaha berbuat baik. Paulus ingin mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Paulus ingin melakukan, tetapi gagal. Paulus membuatnya, tetapi tidak bisa. Tetapi pada waktu dia ngerti, semakin ngerti, saudara. Lalu kemudian dia mulai hidup di dalam roh. Saudara, hukum roh, tiba-tiba dia bisa melakukan banyak hal yang indah-indah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Itu yang ada. Saudaraku, saya pikir bukan hanya Paulus, ada banyak hal yang mengalami. Demikian juga dengan Martin Luther, saudara. Pada waktu Martin Luther itu seorang bapak reformasi, dia yang membuat satu kegerakan yang besar. Dia awal mulanya dia sangat sedih karena dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Dia sedih karena dia tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, saudaraku. Dan dia mengatakan, aku manusia celaka ini. Sampai suatu kali dia menemukan, dia membaca kitab Taurat, membaca kitab Roma, saudara, surat Roma. Waktu dia baca orang benar hidup oleh sebab iman, dia membaca seluruh surat Roma, dan juga menulis komentarinya, saudara, dan dia lakukan itu. Dia melihat, dia ngerti, oh dia salah. Lalu dia mulai, saudara, bukan dengan perbuatan, tapi dia dengan iman. Dia bersandar, dia hidup dalam hukum roh. Demikian juga dengan penginjil terbesar, saudara, John Wesley. Dia juga mengalami yang sama. Pada waktu dia mengalami hal yang sama, dia seorang mahasiswa yang mengadakan persekutuan doa. Dia hidup benar, tetapi dia mengalami kesulitan, kegagalan dalam hidupnya. Akhirnya, saudara, dia baca tulisan dari Martin Luther, dan dia berubah. Dan dia bisa hidup, dan dipakai oleh Tuhan dengan sangat indah. Bukankah banyak orang Kristen yang demikian? Dengan akal budi melayani Tuhan, tetapi tubuhnya melayani dosa. Ini artinya melayani Tuhan dengan hidup di bawah hukum dosa. Hari Minggu mungkin ke gereja, tetapi hari lain dia hidup di dalam hukum dosa. Padahal Tuhan menghendaki hari Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya, sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam hukum Tuhan. Tetapi banyak orang gagal di situ. Pada hari Minggu dia sadar, aku orang berdosa. Tuhan menyucikan, dia hidup benar. Tapi pada hari yang lain dia jatuh kembali, saudara. Ini artinya melayani Tuhan dengan hidup di bawah hukum dosa. Bahkan ada banyak orang yang seperti itu. Melayani Tuhan dengan kekuatan manusia itu akan gagal. Saudara, melayani Tuhan dengan kekuatan dirinya sendiri akan gagal. Saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan, saudara. Kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Bahwa kita mampu. Tidak, saudara. Kita berkata Tuhan yang menolong dan memampukan. Jangan saudara percaya bahwa saudara bisa. Saya katakan saudara tidak akan bisa. Setelah Paulus menemukan hukum roh, maka ia mengabaikan hukum dosa dan melompat ke dalam hukum roh. Akibatnya hukum dosa tidak berkuasa lagi atasnya. Dia bisa berjalan di dalam pimpinan roh. Dia bisa berjalan terus, saudara. Mengapa, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ada banyak orang-orang yang bisa berjalan dalam pimpinan roh. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, ada berapa orang yang berjalan dalam pimpinan roh.
Kita lihat Henok, kita lihat Abraham, kita lihat Musa itu. Tetapi saudara perjanjian baru, kalau saudara hidup dalam hukum roh, maka saudara akan hidup memperkenankan Tuhan. Ini yang Paulus katakan, hukum roh telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Jika seterusnya kita di bawah pimpinan roh, maka kita akan melambung tinggi dalam pengirian kita kepada Tuhan kita. Kita bisa maju, kita bisa cepat, sebab gaya tarik dosa tidak bisa berfungsi atasnya. Saudara, gaya tarik dosa, kita bisa berlari dengan tidak lelah. Kita bisa berjalan terus dengan Tuhan. Bahkan kita bisa terbang di atas seperti naik burung Raja Wali. Saudara, bukankah itu pertumbuhan kerohanian yang indah? Saudara, hari akhir ini kita harus bisa melambung tinggi. Saudara, sebab kalau kita hidup di bawah kaki gunung, saudara, itu ujian, tantangan, terlalu berat, saudara. Harun aja tidak sanggup, sehingga dia mendirikan patung lembu emas. Tetapi kalau Musa dengan Yosua ada di atas gunung, maka dia tidak akan mengalami kesulitan ini. Jika kita hidup di dalam roh, maka buah-buah roh akan muncul dalam hidup kita. Kita tidak berusaha lagi berbuat baik, karena perbuatan baik itu dengan sendirinya akan muncul. Kita tidak berusaha untuk hidup suci lagi, karena otomatis hidup suci itu dilakukan. Sebab kita ingin hidup di dalam hukum roh. Mengapa otomatis? Karena hukum yang berjalan, karena buah itu muncul. Saudara, itu yang kita perhatikan. Roma 8:14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hukum dosa bekerja di dalam manusia lama. Manusia lama itu terbelenggu, diperbudak oleh hukum dosa, sehingga tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Setiap kali terkena pencobaan pasti jatuh dalam dosa. Atau apapun yang dikerjakannya pasti terkait dosa. Jika dipuji pun akan berbuat dosa. Saudara, itulah manusia lama. Dia diperbudak, terbelenggu. Saudaraku, dia perlu dibebaskan. Seringkali saudara, kalau kita lihat tentang perbudakan, bagaimana mereka itu sangat menderita. Mereka diikat lehernya, saudara, dan mereka diseret seperti menyeret kerbau. Tetapi pada waktu dibebaskan, itu tali itu dilepas dan dia dimerdekakan. Saudara, nah, setiap orang yang jatuh di dalam dosa, setiap orang yang ada di dalam hukum dosa, dia terikat di dalam aturan dosa, dan dia tidak bisa berbuat apapun selain dosa. Tetapi manusia baru bisa memilih. Jika sesuatu datang, pencobaan atau pujian, saudara, itu tidak akan langsung jatuh, nggak akan. Dia bisa menahannya, dia bisa menjaganya. Sebab saudara, dia punya hukum dari Tuhan. Manusia lama hidup dalam tubuh dosa, sehingga tidak berdaya oleh segala tipuan iblis. Tetapi manusia baru, walaupun dalam tubuh dosa, tetapi dia hidup dalam dosa, sehingga ia bisa melawan hukum dosa. Saudara, manusia lama mudah ditipu. Iblis suka menipu, tapi orang baru bisa berkata tidak kepada dosa. Kita harus mengerti hukum Tuhan, supaya tidak ditipu oleh iblis. Saudara, dalam satu cerita sejarah, pada waktu Abraham Lincoln, saudara, dia mencanangkan tentang menghapus seluruh perbudakan yang ada di Amerika, saudara. Kemudian dia mulai membuat suratnya, dan dia mulai mengesahkan sebagai seorang presiden Amerika, saudara, bahwa perbudakan di seluruh Amerika ditiadakan. Lalu kemudian, saudara, mulai lihat sana, tetapi saudara, pada waktu perang itu beberapa tuan tanah, saudara, dia tidak mau membebaskan budak itu. Berita ini dia tidak sampaikan, dia biarkan orang masih jadi budak semua. Saudaraku, sampai 3 tahun kemudian, saudara, waktu berita itu sampai ke telinga mereka, mereka mengatakan, kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita tidak bisa jadi budak lagi. Lalu mereka senang, mereka, saudara. Tetapi saudara, 3 tahun mereka dibohongi oleh tuan tanah itu. 3 tahun mereka dibohongi, saudara. Dan mereka anggap perbudakan masih ada. Ada juga orang, saudara, yang menganggap dirinya memangnya budak. Dia mengatakan, memang aku orang yang terkutuk dan jadi harus budak, saudara. Tetapi saudara, itu adalah salah. Itu pemikiran yang salah. Kita bukan orang yang terkutuk sehingga menjadi budak dosa. Ada orang mengatakan, memang kita orang berdosa. Memang kita orang di bawah kutuk dosa. Selamanya kita di bawah kutuk dosa. Itu bohong, saudara. Iblis menipu. Tapi kita mengatakan,
Kita adalah orang yang lahir baru. Kita adalah orang yang sudah dimenangkan. Kita adalah orang yang hidup di dalam hukum Tuhan. Saudaraku, itu yang kita bisa ada. Jika orang hidup dalam dosa, maka hukum maut akan menguasainya. Sehingga akan kehilangan kehidupannya kekal. Hukum roh bekerja di dalam manusia baru. Inilah hukum yang memerdekakan. Hukum roh itu memerdekakan saudara. Hukum roh ini membuat kita bisa memilih. Hukum roh itu membuat kita bisa melakukan sesuatu. Setiap kali kita memilih roh, maka hidup kita dimerdekakan terus-menerus dari dosa. Manusia baru tidak lagi dikuasai hukum dosa dan hukum maut, saudara. Manusia baru tidak dikuasai. Galatia 5 ayat yang ke-16. Di dalam Alkitab dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa maksudnya hidup dalam roh? Apa maksudnya berjalan di dalam roh? Saudara, maksudnya hidup dalam roh adalah, saudara ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara intim dengan Tuhan. Saudara persekutuan dengan Tuhan. Yang saudara, waktu saya menerangkan kitab Bilangan, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, buatlah korban. Pada pagi dan petang, setiap pagi dan petang, buatlah korban. Dan korban itu adalah santapan bagiku, karena aku makan makanan itu. Saudara, itu bukan berarti Tuhan makan makanan korban yang biasa diberikan seperti itu, melainkan adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Lalu hati yang menyembah Tuhan, saudara ingin makan makanan yang saudara persembahkan, bukan makanan-makanan sejenis yang lain-lain, saudara, makanan materi, tetapi makanan itu adalah hati saudara yang diangkat kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan ingin dipuaskan dengan roh yang saudara menyembah. Tuhan ingin dipuaskan dengan hati saudara. Tuhan ingin dipuaskan dengan kehidupan saudara. Pada waktu saudara menyembah Tuhan, maka Tuhan itu senang. Ada 3 doa, saudara, yang saudara harus tahu. 1 doa saudara meminta. Kedua adalah doa saudara menyembah. Yang ketiga, saudara doa adalah doa syafaat. Pada waktu saudara menyembah kepada Tuhan, saudara tidak meminta apa-apa. Saudara tidak meminta sesuatu, tapi saudara menyembah kepada Tuhan. Dan saudara mengatakan, haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan. Waktu doa itu saudara naikkan kepada Tuhan, itu saudara seperti menghidangkan makanan kepada Tuhan. Saudara, seperti saudara memberikan makanan kepada Tuhan. Saudara siapkan diri saudara untuk memberikan makanan kepada Tuhan. Makanan apa yang saudara memberikan? Apakah saudara akan memberikan makanan asal saja? Apakah saudara memberikan makanan yang terbaik? Apakah saudara memberikan makanan asal jadi? Atau saudara memberikan makanan itu yang terbaik bagi Tuhan kita? Tuhan, aku memberikan makanan ini yang baik. Saudara, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan. Kalau pada waktu dia berdoa pagi-pagi, dia bangun, saudara, sekitar jam 4 pagi, dia dengan pakaian seragamnya, dia mulai pakai sepatu, dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa dengan saudara, dengan perlengkapan yang lengkap. Lalu dia berkata, aku mau menghormati Tuhan. Mungkin kita tidak sampai seperti dia tuh saudara, tetapi kita menghargai Tuhan kita dengan menyembah kepada Tuhan, dengan kesegaran hati kita dan mengatakan, puji nama Tuhan. Saudara, itu kita menyediakan makanan. Itu kita mulai melangkah belajar di dalam hukum roh, lalu kemudian kita mulai berjalan di dalam pimpinan Tuhan, kita minta Roh Kudus bekerja dalam kita minta saudara, ada satu persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, dan kita bisa mulai berjalan. Kalau saudara ada persekutuan erat dengan Roh Kudus, dan saudara taat kepada Tuhan dan berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan saudara tidak memikirkan tentang yang lain, maka dosa-dosa itu saudara lama-lama tidak saudara pikirkan. Jangan banyak memikirkan tentang dosa A, dosa B dengan yang lain. Kita tidak memikirkan tentang dosa, kita memikirkan tentang Tuhan. Kita memikirkan tentang Roh Kudus, kita memikirkan karya Tuhan. Maka saudara otomatis kita tidak akan melakukan atau ingin berbuat yang dosa dan yang jahat. Arahkan hidup saudara kepada Tuhan. Hukum roh itu seperti itu. Nah, saudara, memahami kemerdekaan dari segi hukum. Kita memahami kemerdekaan dari segi hukum. Secara hukum kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kemudian kita masuk dalam hukum yang baru, yaitu hukum roh. Saudara harus paham bahwa saudara tidak di bawah hukum dosa lagi. Saudara paham bahwa dosa tidak berkuasa kepada saudara lagi. Saudara di dalam hukum roh. Kita sudah tidak berada di bawah hukum dosa lagi.
sehingga kita tidak bisa hidup, sehingga kita bisa hidup tidak berbuat dosa. Saudara bisa hidup tidak berbuat dosa. Bukankah itu indah, saudara? Kalau saudara terus hidup di dalam hukum roh, maka saudara akan berjalan terus. Tujuan akhir kita apa? Sempurna. Seperti Kristus, sempurna adanya. Seperti Bapa di sorga, sempurna adanya. Dan kita adalah mempelai. Kita ingin menjadi mempelai. Sebab itu saudara jalan terus. Berjalan, dan saudara akan terus jalan dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan, berlari tidak lelah, berjalan terus dengan Tuhan, saudara. Saudara akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Dan saudara akan dibawa terbang tinggi dengan sangat luar biasa. Kalau Elia diangkat, saudara, Henok diangkat oleh Tuhan. Suatu waktu kita juga akan mengalami pengangkatan yang indah dengan Tuhan, saudara. Kita harus hidup dengan roh. Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Tuhan sudah hampir datang, saudara. Saudara biar melambung, saudara ngerti, hiduplah di dalam roh, berjalan di dalam pimpinan Tuhan, maka saudara akan mengalami yang indah. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi jangan tertipu, kita sudah menang, sebab Kristus sudah menang. Kita menang, saudara, kita jalan terus. Haleluya. Biar saudara memahami hal ini dengan baik. Kita akan berdoa. Oh, diam dan dengar suara roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup kasar. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau pikir ini sungguh? Sekali lagi saya menyanyi. Saudara yang bisa, silahkan ikut. Oh, diam dan dengar suara roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup kasar. Jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau pikir ini sungguh? Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami hukum. Hukum roh dan hukum dosa. Ada hukum yang ditetapkan, tetapi Tuhan mengajar kepada kami untuk kami hidup di bawah hukum roh. Di dalam hukum roh, kami bisa bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh indah di dalam Engkau. Tolong umat-Mu Tuhan, biar semua umat-Mu ini mengalami hidup di dalam pimpinan-Mu. Hidup di dalam roh, bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Selain tumbuh di dalam Engkau, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan yang sakit. Beri kemenangan, beri kekuatan Tuhan supaya umat-Mu kuat di dalam Engkau dan tidak meninggalkan-Mu dan tetap menyediakan hari Minggu sebagai hari Sabat buat mereka untuk mencari Engkau dan merenungkan firman-Mu, bukan untuk mengerjakan yang lain. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan berkati anak-anak-Mu dengan berkat daripada-Mu. Berkati ya Bapa, terima kasih. Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, kami mohonkan kepadamu berkat
daripadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Amin.